Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang Mas Sulam mau menunjukkan cara belajar efektif. Mas Sulam sudah tahu? Udah. Udah? Iya. Jadi teman-teman, untuk bisa belajar efektif itu ada beberapa cara teman-teman, ya Mas Sulam. Ya. Yang pertama itu adalah pengulangan berkala teman-teman. Apa itu? Jadi untuk memaksimalkan belajar kalian, belajar itu cukup sebentar-sebentar saja tapi sering teman-teman. Mungkin sehari 1 jam, tapi setiap hari, daripada kita belajar seharian penuh tapi cuma sehari itu saja, itu tidak efektif teman-teman, ya Mas Sulam. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Yang kedua yaitu dengan menemukan gaya belajar kalian sendiri teman-teman. Jadi teman-teman, kadang itu ada tipe orang yang belajar dengan mendengarkan saja, bisa. Kemudian ada tipe orang yang harus melihat, harus praktek dan sebagainya. Nah, karena banyak tipe itu, maka kalian perlu mencari, saya sebenarnya tipe belajar yang paling cocok yang bagaimana ya. Kayak gitu teman-teman, ya Mas Sulam. Yang ketiga yaitu dengan istirahat yang cukup. Ya, jadi kalau belajar tidak perlu sampai dari sore sampai jam 2 pagi. Wah, itu nanti terlalu capek, jadi malah tidak efektif. Yang keempat yaitu apa? Fokus teman-teman. Contohnya apa teman-teman? Misal ya, teman-teman sedang belajar mencari ilmu di YouTube, di Google dan sebagainya ya, di internet. Ya, tentu saja kalian harus fokus. Kalian ya harus rela mematikan semua aplikasi yang lain yang tidak terkait dengan pembelajaran. Misalnya game ya Mas, ya dimatikan dulu. Ya, film-film ya dimatikan dulu dan sebagainya teman-teman. Lalu sekarang yang keberapa? 5 ya, yaitu dengan menerapkan teknik Pomodoro. Nah, apa itu teman-teman Pomodoro? Maksudnya itu adalah kita itu kalau belajar perlu juga waktu istirahat. Contoh teman-teman ya, sekarang teman-teman mau belajar. Oh ya, sekarang sudah 25 menit, istirahat dulu 5 menit Mas. Nanti setelah 5 menit belajar lagi, nanti istirahat lagi 5 menit, setelah 20 menit belajar lagi, kayak gitu teman-teman. Jadi tidak full ya, tetapi ada waktu istirahatnya Mas ya, kayak Mas Sulam ya. These nuts. Got it. Got it. Oh. Sekarang yang keberapa Mas Sulam? Keenam. Yaitu dengan apa? Olahraga teman-teman. Ternyata ini banyak sekali penelitian teman-teman ya, yang hasilnya itu menyimpulkan bahwa olahraga itu dapat merangsang pembentukan neuron-neuron baru dalam otak teman-teman. Ya, jadi perlu kalian olahraga dengan rajin. Kayak Mas Sulam senang olahraga apa? Sepedaan. Sepedaan, renang ya Mas Sulam. Wow. Lalu sekarang yang ke-7 yaitu dengan belajar di lingkungan yang kaya visual.
Ini ada beberapa penelitian teman-teman. Kalau ada anak atau mahasiswa yang sedang belajar tetapi dengan berpindah-pindah tempat, dengan anak yang belajar dengan satu tempat saja, ternyata hasilnya itu menunjukkan 40% anak yang belajarnya berpindah-pindah tempat itu hasilnya lebih bagus teman-teman ya. Mas Sulam? Ya, sekarang yang keberapa? Ke-8. Ke-8, yaitu belajar dengan menyenangkan. Tapi ya serius ya Mas ya? Iya. Ya kan? Belajar jangan sambil marah-marah, ya kan? Yang senang, yang enjoy, ya kan? Lalu yang ke-9, yaitu belajar dengan interval. Nah, contohnya gini teman-teman. Kalau kalian sedang belajar untuk mengingat dalam jangka waktu yang lama ya, misalnya teman-teman itu kalian belajar tentang kosakata dalam kamus, mungkin menghafalkan surat-surat pendek ya Mas Sulam ya. Benar. Iya, jadi belajarnya itu ada pengulangan. Mas Sulam kan kalau sudah pada surat yang ini yang lebih jauh, nanti yang belakang-belakang juga diingat lagi ya Mas. Ya. Diulang lagi per minggu, per bulan dan sebagainya. Itu tentu lebih efektif teman-teman daripada kita ngulang setiap hari ya. Itu ternyata berdasarkan penelitian lebih efektif yang model seperti itu. Ada pengulangan per minggu atau per bulan. Another one. Another one. Another one. Another one. Lalu sekarang yang ke-10, yaitu apa? Dengan 30% membaca, 70% mengulang. Ya kan? Maksudnya apa teman-teman? Contohnya gini lah ya. Teman-teman mau belajar pidato. Nah, ini punya waktu 1 jam lagi teman-teman pidato. Maka alangkah lebih baiknya teman-teman itu belajarnya itu 20 menit belajar teori, 40 menit belajar mempraktekkan pidato. Itu insya Allah hasilnya akan lebih optimal teman-teman. Lalu yang ke-11 ya, itu adalah dengan melakukan tes diri teman-teman ya. Ini setelah kita belajar tentang materi, kita uji diri ya. Dari materi-materi yang tadi ya, bisa saja kita membuat pertanyaan lalu kita jawab. Nah, oleh karena itu dalam channel SPK TV itu ya teman-teman, pada kolom deskripsi kami biasa ada latihan soal. Tujuannya apa? Ya ini untuk melakukan tes diri agar teman-teman semuanya bisa belajar dengan SPK TV lalu bisa tes diri tersebut sekaligus mengetahui hasilnya ya Mas ya? Ya. Iya. Hai. Oke. Terus yang ke-12 ya, yaitu dengan bertakwa. Ulang tahu artinya takwa? Tahu. Ya, ini karena kami orang Islam ya Mas ya? Ya. Nanti yang non Muslim ya menyesuaikan ya. Loh, kenapa sih kita perlu bertakwa dalam belajar? Begini teman-teman, ini terdapat juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 teman-teman ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan engkau tambahan pengetahuan. Jadi antara 1 sampai 11 syarat tadi itu adalah cara zohirnya teman-teman ya. Tapi ternyata kadang ada hal-hal yang di luar kemampuan manusia, maka kita bisa minta pertolongan kepada Allah ya Mas ya.
Misalnya berdoa ya Mas, ya Allah mudahkanlah kami dalam belajar ya kan, dan sebagainya teman-teman. Yaitu adalah beberapa cara efektif yang Mas Sulam terapkan ya. Iya, cukup ya Mas Sulam? Cukup. Iya, coba silakan ditutup. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, subscribe, lonceng. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.